Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Miss Lestia. Pembukaan hari ini cukup berbeda dari biasanya kan? Karena kita akan membahas salah satu alat yang ada di area ini. Ya, area kamar mandi. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya water heater. Jadi bagaimana pengalaman kami menggunakan water heater yang satu ini? Kalian terus ikuti ya di video kali ini. Yuk kita saksikan. Halo, jumpa lagi dengan suaminya Miss Lestia. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang water heater yang perlu diketahui untuk rumah tangga. Biasanya water heater itu ada tiga. Pertama menggunakan gas sebagai pemanasnya, yang kedua menggunakan listrik, yang ketiga menggunakan solar cell yang biasa ditaruh di atas genteng. Untuk yang kami miliki sekarang, ini yang mereknya Ariston. Jadi ada beberapa merek untuk water heater, tetapi yang paling spesialis di bidangnya adalah Ariston. Makanya kami pilih yang Ariston ini, dan kami memilih yang model pemanasnya menggunakan listrik dayanya. Jadi ini kapasitasnya 15 liter. Jadi ada beberapa kapasitas kalau di pasaran ya. Untuk rumah tangga itu biasanya yang 10 liter, 15 liter, 30 liter, 60 liter. Kalau rumah tangga biasanya kalau dipakai untuk sendirian 10 liter sudah cukup. Tetapi kalau dipakai lebih dari satu orang itu biasanya 15 liter paling minim. Nah, kalau mau yang lebih itu 30 liter lebih baik. Untuk water heater ini daya listrik yang dibutuhkan adalah 350 watt. Jadi untuk rumah yang menggunakan listrik PLN-nya 1300 watt ini sangat cukup dan sangat ngangkap istilah umumnya. Untuk memiliki water heater di rumah, syarat yang paling penting hanya ada dua. Yang pertama, listrik. Yang kedua, pompa. Jadi kalau listrik kan sudah pasti ya, supaya airnya bisa panas. Yang kedua, pompa. Pompa itu tujuannya adalah memberikan tekanan supaya airnya mengalir dengan cukup. Karena kalau airnya tidak bisa menekan dengan baik, maka untuk suplai air di dalam water heater ini akan terhambat. Kalau suplai air itu terhambat, bisa mengakibatkan kerusakan. Maka dari itu, dibutuhkan yang namanya pompa supaya cukup tekanan airnya ke dalam water heater. Nah, untuk rumahan kan biasanya ada dua jenis suplai air ya, yang satu dari sumur, yang kedua dari ledeng. Kalau dari ledeng, nah ini kita perlu nambah pompa. Pompanya tidak harus gede, yang penting nekannya itu lebih kuat. Yang kapasitas 125 watt gitu sudah cukup pompanya. Nah, kalau yang dari sumur itu sudah cukup. Yang penting jarak antara pompa dengan water heaternya tidak terlalu jauh, karena pompa itu kan kalau nyemburkan air ada batas maksimalnya, biasanya sampai 25 meter atau 30 meter kayak gitu. Nah, semakin kecil jaraknya, sekitar ya minimal 5 atau maksimal 10 meter lah, itu sudah sangat baik untuk ngasih suplai air yang cukup ke water heater. Jadi itu adalah beberapa informasi dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita memiliki water heater di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang bagaimana untuk merangkainya? Sayang, sini dong, kita jelasin bersama. Nah, istriku sudah di sini. Sebelum kita ngerangkai, otomatis kan kita butuh beberapa peralatan ya. Nah, istriku yang paham ini. Jelasin dong, beli apa aja kemarin? Ya, jadi buat supaya water heaternya bisa terpasang di rumah, apalagi khusus yang kali ini adalah water heater dengan instalasi pemasangan tanpa bobol tembok atau menjebol tembok. Jadi itu yang menjadi fokus kami ketika mau memasang water heater di rumah kami gitu. Nah, barang-barang yang kami beli pada saat itu adalah yang pertama bagian T-nya. Apa ya ini ya? Istilahnya pencampur air. Pencampur air. Air panas sama air dinginnya. Mix apa? Alat mix water. Mixernya. Mixernya. Ya kayaknya namanya mixer deh. Nanti aku taruh di ini ya, di subtitlenya ya. Jadi mixer antara air panas dan air dingin yang masuk dari keran dan nanti dipanaskan di water heater, kemudian keluar melalui shower kayak gitu. Yang kedua itu adalah selang stainless atau aluminium yang di chrome stainless. Yang penting jangan besi. Intinya selang yang tahan panas, karena kan ini nanti akan menjadi
tempat masuknya air panas menuju shower. Kalau yang seperti kalian lihat sekarang ini ada 2 selang yang dibutuhkan. Yang pertama selang dari keran yang merupakan air dingin dari pompa tadi atau sumber airnya. Kemudian yang kedua adalah selang dari water heater menuju shower head gitu. Dan yang terakhir otomatis kalian harus membeli shower headnya supaya bisa dipakai di bentuk shower gitu ya, tampilan air gitu. Dan yang lebih penting beli apa? Oh ya. Dan yang lebih penting adalah beli stop kontak. Stop kontak itu yang ada di atas. Betul. Kabelnya juga sama colokannya. Betul. Pastikan memang kamar mandi kalian itu dekat dengan arus listrik ya, maksudnya sumber listrik untuk bisa memasang aliran listrik yang masuk ke water heater supaya dia bisa nyala gitu. Lebih baik cari yang rangkaian terpisah. Jadi kalau beli stop kontak itu kan ada yang sudah sama kabelnya, ada yang belum. Nah, lebih baik yang cari yang terpisah supaya nanti kita bisa adjust sendiri kabelnya butuh berapa panjang. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kita perlu merapikan semuanya dengan cara menambahkan klem. Yang pertama adalah klem untuk kabelnya supaya lebih rapi. Yang kedua klem untuk selangnya. Seperti ini contohnya. Jadi klem ini yang ukuran setengah, agak kebesaran sih. Tapi kalian juga bisa beli yang ukuran 1/4 karena ini untuk selangnya juga agak kecil juga. Kerannya lebih baik pilih yang 2 saluran air keluarnya outputnya itu ada 2. Yang ini untuk bak mandi dan yang ini untuk saluran air untuk suplai ke water heater. Seperti ini. Nah, yang terpenting waktu nyambungkan keran ini kasih selotip supaya nanti tidak bocor. Jadi waktu beli water heater Ariston ini kita diberi 1 pipa penyambung di sini. Ini adalah fungsinya agar nanti waktu air dingin yang masuk ke sini itu tidak kembali keluar. Karena waktu keran ditutup, kalau tidak ada pipa ini maka air dinginnya ini akan kembali keluar sehingga tidak bisa masuk ke water heater ini dan tidak bisa tersimpan ke sini. Jadi supaya bisa tersimpan harus ada ini. Sekarang gimana caranya nyetel suhunya? Nah, ini ada suhu minimal, ini suhu 40 derajat untuk anak-anak, ini suhu maksimal. Ini adalah knob biasa yang bisa diputar biasa seperti ini. Kita bisa setel sesuai kebutuhan. Knob ini fungsinya kalau misalkan kita mau mengatur suhunya langsung di sini tanpa menggunakan bantuan campuran air dingin dicampur dengan air panas. Jadi maksudnya campurannya yang di sini tuh di mixer. Jadi kalau kita memang benar-benar tidak menggunakan mixer ini, kita bisa gunakan knob di sini untuk mengatur suhu yang keluar. Karena kita sudah memiliki mixer, jadi knob ini ada baiknya kalau di rumah itu disetel maksimal aja. Jadi akan berfungsi secara maksimal, pemanasannya maksimal. Pada saat keluar nanti pengaturan suhu airnya tinggal kita campur pakai mixer ini. Ibaratnya kalau kepanasan ya kalian tinggal buka aja kerannya ke arah yang air dinginnya lebih banyak. Kalau kalian pengen yang panas, otomatis keran mixernya diarahkan ke suplai air panasnya yang lebih banyak. Nah, kalian kan bisa lihat ya waktu kami menunjukkan water heater kami, kalian melihat bekas noda-noda kuning yang ada di situ. Itu sebenarnya karena sempat selang yang kami beli itu memang kualitasnya biasa aja, nggak terlalu bagus, dan akhirnya airnya bocor dan menetes. Nah, kenapa kualitasannya warna kuning? Nah, ini salah satu yang juga kami mau berikan tips khusus untuk rumah-rumah atau perumahan yang airnya tidak terlalu bagus seperti punya kami ini. Sebenarnya selain ada kotorannya kayak kerikil-kerikil kecil halus-halusnya, juga warnanya kuning. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Jadi solusi sederhananya adalah memasang filter air di dekat pompa. Nah, filter airnya bentuknya seperti ini. Filter air ini bisa dipasang 1 aja, atau 2 boleh, atau 3 boleh, tergantung kebutuhan. Kebetulan kalau kami masangnya 1 aja ternyata udah cukup. Di dalamnya itu ada cartridge warna putih, bisa diganti dengan yang baru kalau misalkan cartridge-nya sudah kotor. Cartridge-nya ada beberapa macam, tapi saran kami kalau kondisi airnya itu kuning atau kotor atau ada kayak pasir seruput pasir kayak gitu, itu lebih baik pakai jenis
yang kami pakai itu, seperti yang itu. Nah, dengan begitu nanti akan tersaring kotorannya, jadi air yang masuk ke keran ini sampai ke water heater airnya jadi bersih, tidak menghambat. Terutama untuk sumber air yang dari sumur gitu ya, bukan dari pump PDAM. Betul sekali. Tapi kayaknya pump di kota-kota harus tetap pakai karena airnya masih kotor juga. Ya di kota-kota tolong benar nggak sih airnya kotor? Karena aku sering dapat testimoni katanya air PDAM di kota itu lebih kotor daripada di desa. Makanya enak hidup di desa. Oke, jadi sekian dulu video dari kami dan semoga informasi yang kami berikan ini dapat membantu kamu untuk mendapatkan gambaran bagaimana penggunaan water heater dan juga cara pemasangan, terutama yang tanpa menjebol tembok seperti yang kami pasang dengan menggunakan mixer, selang stainless, keran 2 output dan juga beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekian dulu informasi dari kami. Dan sampai ketemu di Sekian dulu informasi dari kami. Dan sampai ketemu. Sampai ketemu. Sekian dulu informasi dari kami. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Au, panas.